sana sini. Jadi dulu ceritanya itu raja berkuasa bernama Prabu Boko, kemudian punya anak bernama Roro Jonggrang gitu kan. Nah suatu ketika ada raja yang jahat namanya siapa? Badung Bondowoso menghancurkan dan membunuh si raja Prabu Boko. Nah melihat putri dari Prabu Boko itu si Roro Jonggrang itu cantik, mau dibunuhnya itu sayang, maka mau dijadikan apa? Istrinya. Tapi syarat dari Roro Jonggrang ingin dibangunkan apa? 1000 patung atau arca dalam satu malam. Jadi yang benar itu 1000 patung atau arca teman-teman ya, bukan 1000 candi. Yang kita lihat adalah satu kompleks candi yang di dalamnya ada beberapa candi gitu. Jadi candi sama arca itu beda. Kalau arca lebih kecil bentukannya, itu biasanya hewan atau manusia gitu, bentuknya. Kalau candi bangunannya gitu ya maksudnya. Nah kemudian seiring waktu berjalan ya, matahari itu terbit dari timur dan si Roro Jonggrang itu takut kalau benar-benar terjadi dalam satu malam 1000 patung itu mau tidak mau kan dijadikan istrinya kan. Nah atas kesaktiannya si Bondowoso tadi kan dibantu dengan bala tentara Jinnya kan. Nah kemudian si Roro Jonggrang itu ada niatan buruk untuk mengganggu rencana dari si Bondowoso dengan cara apa? Membangunkan orang-orang di sekitar sini untuk menempati dan membakar jerami tanda waktu sudah pagi. Nah kemudian matahari terbit dari timur, Jinnya itu takut dengan sinar matahari, kabur hilang gitu. Nah, mengetahui yang tersebut, mengetahui pula dari si Roro Jonggrang Bondowoso semarah besar, kemudian memutusi Roro Jonggrang menjadi patung atau arca. Nah, nanti patungnya jadi ya, itu ada di dalam candi yang utama sana, namanya candi Siwa atau candi Roro Jonggrang. Nah, nanti kalian nanti bisa masuk ke dalam candinya, sedangkan di foto setiap ruangannya itu nanti ada patungnya gitu maksudnya. Jadi biar nggak penasaran isi apa dalam candi itu patungnya seperti apa toh, gitu. Nanti boleh di foto pakai tas, boleh video, boleh gitu ya. Nah itu tadi 3 penama candi para Cendramana, Siwagra dan Roro Jonggrang ya. Oke, saya masuk ke sejarahnya sekarang. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kompleks candi khususnya itu di Pulau Jawa ya, itu sebenarnya peninggalan dari kerajaan Mataram sebelum Islam. Jadi Mataram Kuno gitu maksudnya. Jadi Mataram Hindu-Buddha. Nah kemudian mereka itu terpecah menjadi 2 dinasti atau 2 kerajaan. Yang pertama dulu dinasti Sailendra, itu aliran agama Buddha, membangun candi Borobudur ya, yang di Magelang perbatasan Bumi datang di sana. Pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana dari Borobudur? Belum pernah? Oh ya kapan-kapan ke sana lah, itu juga bagus kan. Nah kemudian dinasti yang kedua yaitu Sanjaya, aliran agama Hindu, membangun candi Prambanan ini. Jadi kalau candi Borobudur dapat 8, candi Prambanan dapat ke 9. Nah ini candi Prambanan dibangun pada abad ke-9, tepatnya pada tahun 856 Masehi oleh pemerintahan dari Raja Rakai Tingkatan yang berkuasa saat itu. Dibangun melalui 3 masa atau 3 generasi kerajaan. Jadi satu masanya itu sekitar 30-40 tahun. Jadi berumurnya 120 tahun, ya 1 abad lebih untuk membangun candi Prambanan ini. Yang dulunya ada 240 candi ya. Jadi bukan 1000 candi ya. Jadi yang dimaksud 1000 candi itu ya itu sebenarnya candi Sewu sana itu yang 3 kompleks candi Buddha tadi. Lumbung, Bubra, Sewu. Sewu kan dalam bahasa Jawa artinya 1000 kan, itu maksudnya. Nah jadi 240 candi itu tersebar di halaman tengah dan di halaman sawah teman-teman. Jadi di halaman luarnya ini tidak ada candinya ini, hanya kebun luas saja. Jadi banyak sawah-sawah tumbuh, pohon-pohon bisa tumbuh ya kan. Gak ada patung atau arcanya ya, atau perkebun warga kosong. Jadi kayak membongkar hutan belantara gitu toh. Nah kemudian seiring waktu berjalan, itu dulu menjadi bencana alam. Kira-kira bencana alamnya apa? Banjir apalagi? Gempa bumi ya. Yang paling jelas gempa bumi, karena kita lihat itu banyak reruntuhan atau batuan candinya berserakan. Itu dulu kena gempa teman-teman. Gempanya tahun 1006 ya. Jadi bukan 2006 yang Jogja kemarin itu, bukan. 1006 itu gempanya sangat dahsyat sekali, menghancurkan sebagian besar candi di Pulau Jawa. Termasuk candi Borobudur itu juga kena dampaknya hancur. Candi Prambanan 240 candi semuanya hancur, termasuk candi yang utama sana, namanya candi Siwa itu yang tingginya 47 meter ya. Jadi semuanya rata gitu, hancur semuanya, tertimbun tanah, kemudian tertimbun belukar gitu ya. Orang-orang merupakan bangunan candi pindah ke kerajaan Jawa Timur gitu. Nah sekarang ada dikembalikan, banyak agama itu ada di sana gitu kan. Nah baru kemudian selama 7 abad namanya teman-teman, candi ini terbengkalai. Jadi kayak seperti gunung Katan yang besar gitu ya. Jadi apa namanya kayak gunung gitu, orang-orang nggak tahu ini bangunan apa kan gitu kan. Nah baru kemudian ditemukan oleh seorang Belanda, karena kan dulu kita pernah dijajah oleh
kemudian diteliti oleh para arkeolog ahli sejarah ya. Kemudian awal pembukarannya itu dimulai pada tahun 1918. Nah, setelah melakukan penelitian yang sangat lama gitu kan, jadinya ini letaknya di mana gitu kan, ini jadinya namanya apa gitu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah diidentifikasi setiap bangunan candi baru kemudian dibongkar atau direnovasi kembali, dibangun ulang. Itu memulai di candi yang utama dulu, Candi Siwa, itu memerlukan waktu 30 tahun. Baru kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Desember 1953. Nah, dari 1953 ini sampai sekarang ya kan, dari 240 candi dulunya ya kan, sampai sekarang baru selesai 22 candi saja. Jadi masih kurang berapa itu? 240 kurangnya 22 berapa? 218 candi lagi. Pemerintah masih banyak sekali. Sedangkan untuk membangun satu buah candi saja itu memerlukan setidaknya 6 sampai 12 bulan ya, 1 tahun. Dan harus ada komposisi dari setiap bangunan candi itu harus ada 70% batu asli, sisanya 30% batu baru. Nanti saya tunjukkan bedanya seperti apa gitu. Nah, jadi itu memang kewenangan dari pemerintahnya. Jadi waktu dulu kena gempa tahun 1006 itu adik-adik itu banyak orang-orang asli sini, kita nyebutnya kalau bahasa sekarang tuh kan anak kampung sini ya kan, itu mencuri batu asli candinya, digunakan untuk membangun rumah-rumah mereka ceritanya. Jadi banyak batu asli candi sini yang hilang itu. Nah, baru kemudian bahan dari batuannya ini itu berasal dari batuan andesit atau batu lava, batu vulkanik dari letusan gunung berapi sana itu. Kemudian mutaan batuannya itu terhanyut oleh sungai, jadi terendam selama ratusan tahun. Kemudian orang-orang mengambil batuan candi untuk membangun candinya itu berasal dari sana gitu. Jadi di belakang candinya ini persis teman-teman itu ada namanya candi sungai Kalopak dan Sungai Tengah. Itu lambang dari kesucian mati hidup Buddha ya. Jadi orang-orang mengambil batuannya dari sana. Ada sekitar 200.000 kubik batu atau 2.000 orang pekerja manusia untuk membangun candinya itu. Nah, ini juga ada 4 pintu masuk teman-teman di kompleks Candi Prambanan ya. Jadi 4 pintu masuk, di setiap pintu masuk nanti ini di halaman utama dulu ya, saya bahas. Jadi di halaman utama itu nanti ada, ini kan 22 candi ya. Di halaman utama ada 16 candi, yang nanti ada 8 candi kecil dan 8 candi besar. Biasanya ada 6 candi di halaman tengah, itu khusus candi Perwara. Nanti saya tunjukkan candi Perwara yang mana ya. Jadi di halaman utama nanti ada 4 pintu masuk. Timur ini timur, kemudian selatan, utara ya. Di setiap pintu masuk ada namanya Candi Kelir. Ini tingginya ya sekitar 3 meteran aja. Jadi di halaman utama itu teman-teman itu sebagai tempat paling sucinya umat Hindu. Jadi sebagai nirwana atau surganya umat Hindu, tempat bersembahyangannya para dewa. Hanya raja-raja saja yang ibadah di dalamnya gitu. Nah, kemudian di setiap juga ada namanya Candi Pantok ya, atau Candi Sudut. Candi 8 candi kecil. Nah, sisanya 8 candi besar. Nanti kita lihat di tengah sana itu, di sisi belakang ya, ini candinya menghadap arah timur. Jadi dulu tuh umat Hindu itu percaya kalau orang kehidupan bisa dari timur, makanya dibangun candinya itu menghadap arah timur sana itu waktu matahari terbit gitu ya. Nah, jadi ada 3 candi utama teman-teman. Ini melambangkan 3 dewa tertinggi dalam umat Hindu. Jadi ada buah dengan ratusan dewa dalam umat Hindu, tapi yang paling utama 3 dewa ini. Yang pertama dulu ada di sebelah selatan ada Candi Brahma. Sebagai dewa Brahma yaitu dewa pencipta. Jadi Candi Brahma ada satu patung dari dewa Brahma. Kemudian yang tadi Candi Siwa atau Candi Roro juga. Kalau utama nanti ada patung namanya Siwa Mahadewa atau Dewa Siwa itu sendiri sebagai dewa penghancur atau dewa kompor. Bisa juga sebagai dewa pembaharu ya. Jadi penciptaan yang baik atau yang baru yang sudah dihancurkan tadi. Kemudian jadi mempunyai 2 keahlian ya, dewa Siwa. Kemudian yang utara ada Candi Wisnu. Dan patung Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Jadi Brahma itu pencipta, dewa penghancur, Wisnu pemelihara. Dikenal sebagai dewa Trimurti. Dewa apa? Trimurti. Jadi, nah kenapa Candi Siwa itu yang paling gede? Karena dewa Siwa itu sudah mewakili dari dewa Brahma dan dewa Wisnu. Karena dia itu mempunyai senjata ini, Trisula. Oh ya, dewa senjata dewa terus. Nah, Aquaman. Nah, Aquaman tahu kan? Jadi Brahma, Siwa dan Wisnu melambangkan 3 dewa Trimurti. Nah, kemudian di depannya ada namanya
candi wahana teman-teman. Ini kendaraan dari tiga dewa tersebut, yaitu berupa seekor apa? Kendaraan seorang dewa dalam agama itu berupa seekor angsa, garuda, satu lagi gajah, apa lagi? Satu lagi angsa, terus apa? Garuda, satu lagi lembu. Lembu atau kerbau atau sapi lah ya. Makanya dalam agama itu dilarang memakan daging hewanya toh, karena hewan tersebut disucikan sebagai dewa atau tuhan mereka gitu ya. Nah nanti di depannya candi ya apa berapa ada namanya candi angsa, jadi kendaraannya berupa seekor angsa. Kemudian di depannya candi Siwa atau dewa Siwa ada namanya candi Nandi, yaitu seekor lembu tadi. Nah kemudian ini si candi Nandi itu ada 3 patung, jadi si patung lembunya itu dikawal oleh 2 dewa teman-teman. Sebelah kanan ada dewa Surya atau dewa matahari, di sebelah kiri ada dewa Chandra atau dewa Buddha. Nah, kemudian candi Wisnu di depannya ada namanya Candika. Nah, itu seekor burung namanya Garuda. Ya, ini melambangkan 3 alam yang berbeda. Jadi bisa dikenal sebagai alam lautan, daratan atau udara. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada namanya Candi Sapit. Di sebelah selatan 1, sebelah utara 1, dan utara nanti kita lihat itu puncaknya. Lalu nanti utara karena dulu pernah gempa Jogja. Di puncak kan pekarnya dari kayu. Nanti ada keterangannya, silakan bisa dicek nanti ya. Nah, kemudian oke sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin. Belum? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut berapa? Oke, udah 15 menit ternyata nggak terasa ya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Jadi nanti kita masuk ke dalam candi Siwa teman-teman ya. Itu ada 4 ruangan. Setiap ruangan nanti ada patungnya ya. Dan patungnya itu juga beda-beda. Dan ruangannya juga nggak tembus. Nah nanti silakan kalau pengen masuk ke dalam ruangannya boleh difoto gitu. Oke, saya bahas di candi Siwa dulu ya. Jadi 3 dewa Trimurti tadi ya adik-adik, Brahma, Siwa, dan Wisnu, itu semuanya berjenis kelamin laki-laki ya. Jadi masing-masing 3 dewa ini juga mempunyai 4 tangan. 2 tangan di depan, 2 tangan di belakang. Ada mahkota di atas kepalanya dan serta apa? Bunga teratai sebagai pijakannya, dan ada sarung atau penutup gitu. Nah, kalau dewa Siwa sendiri dia itu mempunyai 4 tangan, 2 tangan di depannya lagi bermeditasi seperti ini, jadi menghancurkan sesuatu yang jahat atau yang buruk di depannya. 2 tangan di belakang memegang bunga teratai, serta tangan kiri membawa sulap atau pokoceng namanya camara. Ini berfungsi kalau dewa Siwa lagi bermeditasi gitu untuk mengusir nyamuk itu teman-teman. Dan juga untuk menciptakan sesuatu yang baik atau yang baru. Kemudian di atas kepalanya ada mahkota tengkorak kecil serta bulan sabit, simbol dari keagungan seorang dewa-dewa. Kemudian ada mata ketiga di dahi untuk membunuh musuhnya atau para foto yang jahat tadi. Ada ular kobra melingkar di badannya, simbol dari keabadiannya seorang dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu absolut, tidak berawal, tidak berakhir, abadi itu istilahnya. Terus ada sarung penutup apa banyak dari apa? Kulit harimau atau dari nafsu dewa-dewa membagi kejahatan. Kemudian berbicara di atas bunga teratai ada simbol dari kesatria manusia muda. Jadi di atas daratan lautan ada bunga teratai, kalau di langitnya itu pijakan untuk terbang teman-teman. Nah di sebelah kanannya ada senjata Trisula tadi ya. Nah itu baru di ruangan pertama. Nanti ruangan pertama itu bisa mengitari patungnya sampai ke belakang ya. Nanti silakan teman-teman masuk ke dalam candinya itu sebelah kanan ya. Turunnya juga sebelah kanan ya. Jadi ini jalannya sempit gitu ya, tak luas. Nah nanti ruangan kedua, 3 dan 4 ruangannya lebih sempit teman-teman ya. Nah, jadi cuma 3 kali 3 meter saja. Patungnya itu cuma dipajang di depan pintu masuk. Jadi ruangan kedua nanti ada patung namanya Agastya. Ini penjelmaan dari si dewa Siwa. Penjelmaan menjadi Brahmana atau pendeta Hindu. Jadi gurunya agama Hindu teman-teman ya. Mengajarkan paham atau ajaran agama Hindu dari utara ke bagian selatan ini. Nah, jadi seperti orang Cina Mongol gitu, badannya besar gemuk, matanya sipit, rambutnya tebal, kayak orang Cina gitu ya. Senjatanya sama seperti dewa Siwa. Di sebelah kanan ada Trisula, kemudian ada sulap pemoceng di putar kiri, ada 2 tangan, tangan kanan yang cepat memegang tasbih, tangan kiri memegang air suci atau air tirta dalam kendi. Nah itu ruangan kedua. Ruangan ketiga berarti di sisi belakang tadi. Ini ada anak dari dewa Siwa yang kepalanya gajah, badannya manusia. Siapa namanya? Ganesha. Tahu ya Ganesha. Ganesha Princess.
lembaga tinggi belajar ya. Jadi sebagai dewa ilmu pengetahuan. Jadi kenapa kepala itu saja badannya manusia? Jadi ini banyak versi cerita. Yang paling terkenal itu waktu si dewa-dewa itu pulang ke rumah mendapati istrinya punya anak. Dia punya anak. Nah, dewasa itu nggak percaya kalau itu adalah anak mereka. Nah, kemudian dewasa itu marah, kemudian memegang kepala anaknya, matilah anaknya. Nah, kemudian dewasa itu pergi ke hutan untuk menanamkan hati serta pikirannya, bertemu dengan seekor gajah. Gajahnya dipegang kepalanya, disambungkan kembali ke tubuh anaknya, hidup kembali sebagai dewa ilmu pengetahuan atau dewa perang, dewa kebijaksanaan juga bisa, dewa penempuran juga bisa gitu. Jadi ya tadi dewa Siwa itu kan sebagai penghancur yang bunuh masa dan juga sebagai pembaru yang baik atau yang baru gitu. Ini sama persis dengan bapaknya ya, ada mahkota juga, ular kobra, mata ketiga ya kan, patangan ya, belalainya itu menyerap air dan mengutama dalam mangkok ya. Jadi dia tuh harus akan ilmu pengetahuan teman-teman. Kemudian tangan kanannya ini kalau utuh memegang gading dan belas cerita Mahabharata gitu. Tapi tangan kiri yang belakang itu memegang kapak sebagai simbol dewa perang. Kalau dewa Siwa kan Samara atau salah keponceng tadi gitu ya. Ini posisinya lagi duduk bersila di atas bunga teratai gitu. Nah kemudian ruangan yang terakhir, ruangan keempat, ini ada patung Roro Jonggrang ya. Jadi satu patung ini menggambarkan dua tokoh orang yang berbeda. Dikira juga sebagai patung dari istri dewa Siwa. Namanya padahal banget istrinya. Nama lengkapnya itu Durga Mahisa Suramardi. Jadi nanti tulisan di batunya itu Durga, tapi biasa juga sebagai patung Roro Jonggrang. Jadi dia itu manusia yang diberi kekuatan oleh para dewa. Dia mempunyai 8 tangan dan masing-masing tangannya membawa senjata, pemberian dari para dewa, ya kan? Dan sebelah kanannya ada sebelah kanan dulu ya, ada cakra atau roda kehidupan gitu yang mengatur secara kehidupan gitu. Kemudian ada pedang, ada panah dan menara ekor dari selembur. Kemudian ini namanya Mahesa ya kan. Tadi nama lengkapnya Durga Mahesa Suramardi ini. Tangan kiri membawa saka atau torpedo. Ini alat penciptaan alam raya yang terdiri dari 4 unsur elemen air, tanah, api dan udara gitu. Ada perisai utama, unsur tempat tanah panas dan mencabut dari penjelmaan dari si Mahesa lembu tadi, ditarik keluar dari apa? Iblis, namanya Asura. Jadi Mahesa dan Asura ini adalah dua simbol sifat awan nafsu manusia dan sifat buruk manusia teman-teman. Dihancurkan atau dikalahkan oleh sifat baik dari wujud manusia itu sendiri. Nah ini satu-satunya patung perempuan yang ada di sini yang sering dicari oleh pengunjung, patung Roro Jonggrang yang mana Pak? Yang mana Pak? Nah nanti silakan dilihat patung Roro Jonggrang gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada kita foto dulu Mas ya, foto di sana. Ya, yang kita berdiri yuk kita foto Mas.